Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel teman-teman, dengan saya tentunya di sini. Saya hari ini nggak pengen nanya kabar kalian, saya pengen nanya perasaan kalian bagaimana ngelihat pasar yang lagi hijau merona teman-teman. Hari ini Bitcoin sudah menembus 1 miliar lebih. Kinerjanya cukup mengagumkan di satu hari terakhir ini. Dan saya yakin di sana teman-teman investor dan para holder pasti full senyum ini sekarang. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini saya bakalan update ke kalian tentang kondisi market hari ini, apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke update-annya semua, saya pengen disclaimer sekali lagi untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Buat kalian semua tetap do your own research, tetap lakukan riset mandiri. Carilah semua informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Oke, kita update market dulu hari ini ya teman-teman. Kalau kita ngelihat ya, market cap global saat ini sudah lebih dari 2,5 triliun dolar. Ini naiknya 6% lebih ya selama 24 jam terakhir ini. Dan kemudian untuk volume pasar kripto total di satu hari terakhir ini jumlahnya 171,75 miliar dolar. Ini meningkat 61,5% teman-teman. Dan untuk volume total di DeFi saat ini 10,71 miliar dolar. Dan untuk volume stablecoin itu 152 miliar lebih teman-teman. Dan untuk dominasinya sepanjang hari ini meningkat lagi 0,8% teman-teman. Sekarang persentasenya sudah di 53,13%. Dan ini Bitcoin mengesankan banget teman-teman, naiknya satu hari ini luar biasa. Lonjakan-lonjakan seperti ini ya yang mungkin rasanya masih unpredictable di dalam ekosistem cryptocurrency karena fluktuatif sekali di sini. Dan kalau kita ngelihat harganya teman-teman untuk Bitcoin saat video ini saya buat, itu harga jualnya per unitnya 68.400 dolar atau sekitar mungkin kalau rupiahnya 1 miliar 20 jutaan mungkin ya. Dan di sini untuk satu hari terakhir ini aja teman-teman kenaikannya sudah lebih dari 7,5%. Dan kemudian satu pekan terakhirnya itu sudah 21% lebih. Dan kalau kita ngelihat chartnya di sini ya teman-teman, ATH-nya untuk hari ini terjadi kurang lebih ya setengah jam yang lalu lah, kurang lebih setengah 9-an tadi, itu harganya di 68.770 dolar. Dan menurut saya ini kenaikan yang cukup signifikan teman-teman, karena di kemarin aja ya waktu jam 1 siang kemarin itu dia sempat drop di 63.300. Tapi sekarang sudah naik lagi di 68.000 teman-teman. Walaupun ada koreksi sedikit, tapi ini saya rasa masih akan ada kenaikan lagi dari Bitcoin. Dan saya yakin rally-nya ini masih panjang teman-teman, karena mengingat halving-nya tinggal 48 hari lagi dan di sini cuma tinggal tersisa 6.816 blok. Dan tentu saja faktor yang lagi disoroti teman-teman di balik kenaikan Bitcoin ini adalah ETF Bitcoin teman-teman. Kalau kita ngelihat di ETF Bitcoin di sini untuk flow-nya teman-teman, untuk inflow-nya di Bitcoin itu update tanggal 4 Maret kemarin ya, itu sudah di angka 7,5 miliar dolar teman-teman. Ini kenaikan yang luar biasa banget ya teman-teman, karena di sini menandakan sentimennya positif banget di ETF Bitcoin. Dan kalau kita ngelihat volume perdagangannya teman-teman di satu hari terakhir ini sudah 6,78 miliar dolar. Dan untuk total market cap-nya ini sudah mencapai 55,1 miliar dolar. Dan untuk kontributor terbesar ya teman-teman untuk volume perdagangan di 24 jam terakhir itu ada BlackRock, karena volumenya mencapai 2,41 miliar dolar. Dan kemudian diikuti oleh Grayscale teman-teman dengan volume perdagangan 1,53 miliar dolar. Dan kemudian selanjutnya ada ProShare teman-teman di 1,24 miliar dolar. Dan kemudian ada Fidelity di 1,08 miliar dolar. Dan ini memang berarti ya teman-teman di pasar ETF ini lagi hype banget. Dan ini menurut saya sih pasti bakalan mengejar ETF Gold. Dan kalau kita ngelihat dari AUM-nya teman-teman atau aset under management, di sini kontributor terbesarnya itu datang dari GBTC teman-teman, dari Grayscale ya. Grayscale di sini total AUM-nya itu 26,6 miliar dolar. Dan kemudian untuk BlackRock sendiri di sini itu 10,01 miliar dolar dan diikuti oleh Fidelity di yang peringkat ketiga dengan 6,47 miliar dolar. Dengan aset sebesar ini ya yang diperdagangkan di ETF dan kemudian dengan volumenya yang besar banget hariannya teman-teman, ini memang men-trigger banget kenaikan harga dari Bitcoin di pasar global. Tapi di samping kenaikan harga Bitcoin ini ada satu berita atau ada satu narasi yang kayaknya saya pengen bahas juga di video kali ini. Mungkin sedikit aja ya teman-teman, tapi saya rasa ini penting karena mungkin ini bisa menjadi reminder kalian juga. Kalau kita ngeliat di sini datangnya berita ini dari Peter Schiff yang memiliki peringatan besar atau warning besar untuk pembeli ETF Bitcoin. Dan FYI aja buat kalian teman-teman, Peter Schiff ini salah seorang fanatik atau salah seorang pendukung ETF Gold. Di sini dia mengeluarkan warning keras ya kepada investor di ETF Bitcoin, memperkirakan masa depan yang berpotensi suram bagi mereka yang bertaruh pada rally mata uang kripto yang didorong oleh ETF.
Menurut Skiff, lonjakan harga Bitcoin yang baru-baru ini membuat mata uang digital tersebut kembali ke level 67.000 di tengah meningkatnya hype seputar ETF Bitcoin dapat menyebabkan pembalikan yang dramatis. Skiff berpendapat bahwa ETF adalah ekor yang mengibaskan anjing Bitcoin. ETF telah mendorong kenaikan Bitcoin, namun hal ini juga dapat menyebabkan kejatuhannya karena potensi ketidaksesuaian dalam penawaran dan permintaan ketika investor memutuskan untuk menjual. Dan di sini Skiff baru-baru ini fokus tanpa henti pada media pada rally Bitcoin sebagai pengalih perhatian dari penembus signifikan emas di atas $2.100. Dia berpendapat bahwa mania cryptocurrency menghalangi investor retail untuk mengakui nilai emas. Dan Skiff memperkirakan bahwa ketika gelembung Bitcoin pecah dan perhatian media beralih ke emas, investor retail akan menghadapi harga yang jauh lebih tinggi untuk memasuki pasar emas. Oke teman-teman, terlepas dari kefanatikan dia akan ETF Gold, di sini saya pengen nge-highlight satu hal yang mungkin positif juga buat kita semua. Seperti yang pernah saya ngomongin di video sebelumnya teman-teman, filosofi uang atau karakteristiknya itu easy come easy go. Jadi teman-teman harus hati-hati juga, harus punya manajemen risiko yang baik juga untuk menghadapi ketika tiba-tiba pasar dump. Dan menurut saya warningnya ini yang saya garis bawahi. Terlepas dari ada persaingan ETF Gold dan ETF Bitcoin, tapi tetap antisipasi itu harus ada. Karena dengan semakin terbang tingginya harga, otomatis antisipasi itu semakin meningkat, kekhawatiran semakin meningkat. Jadi saya rasa tidak ada salahnya untuk kalian semua untuk meningkatkan antisipasi kalian untuk menghadapi jikalau amit-amit ya tiba-tiba pasar mengalami dump. Dan hal itu yang saya rasa kalian harus jadikan self reminder juga agar balance ya teman-teman. Di tengah kegembiraan yang lagi luar biasa dan tensinya yang lagi tinggi-tingginya, teman-teman harus punya antisipasi dan kekhawatiran ketika jatuh juga. Sedia payung sebelum hujan itu juga penting teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua ya yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tentunya buat kalian semua saya ucapkan happy cuan. Dan tidak lupa juga terima kasih buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye.